Jangan lupa meledak ya. Ya bahas masalah Rudiana lah, tenggelam kan Rudiana kalau kita nggak godok-godok kan. Sekarang lagi rame-rame cari DPO orang-orang yang kritik tentang EKN. Paham di situ? Mau cepat selesai kasus Pina? Enggak akan cepat selesai. Ada niatan pemerintah untuk cepat kelar yang namanya kasus Pina? Enggak ada. Kata siapa? Kata siapa? Hah? Kata siapa mau cepat kelar? Sekarang aja beritanya tenggelam. Betul apa benar saya tanya? Kalau Widya nggak godok-godok, ya kan? Hilang kan? Kasus Pina itu tenggelam begitu aja kan? Karena Widya sibuk, ya kan? Widya nggak bahas. Ada seminggu ya Widya nggak bahas. Hilang bro. Hilang pemberitaan Rudiana bro. Coba cari ada nggak yang nongolin? Nggak ada. Yang sekarang apa? Orang rakyat biasa yang kritik pemerintahan, kritik tentang DPO, ya. Yang ada tahu nggak? Orang yang kritik tentang EKN itu dijadikan daftar DPO. Kamu mau tahu salah satu orang akunnya? Siapapun yang kritik di negara ini dijadikan DPO, daftar DPO. Lucu kan? Lucu nggak? Nah itu dia. Maka biar kasus yang namanya Pina ini tenggelam. Ada yang mulai ini nih, ya. Ada yang mulai panas nih dengan ini kita. Ya kan? Tema kita. Ya dah. Ada yang panas kan dengan tema kita kan? Dia berusaha report tuh, ada notifikasi email tuh. Ayo Pak Dani, muncul kau berani, ya. Nggak usah kau repot-repot. Orang lagi siaran langsung itu bikin ini sendiri. YouTube itu udah hafal akun-akun bodong palsu kamu itu. Ya YouTube itu udah hafal, beda sama TikTok, ya kan? Apa Meng? Nah ini rotinya nih. Kamu belum sarapan kan? Belum makan roti kan? Nih. Nah nanti telur rebusnya ya. Ya udah, itu aja. Ya ini nih. Nah ini sayang nih. Nah ya. Mana itu Dani? Cemen kali dia, banci kali dia jadi orang. Ini pendukungnya Rudiana ini mulai ini nih bro, ya. Jablay, anak lo aja kagak doyan. Apa emang kamu sering uik sama emak ya, Coki ya? Coki Gilberto. Ya. Ini jangan-jangan Coki Gilberto yang penipu itu loh. Yang penipu itu loh. Yang ada di akunnya Facebook itu Coki Gilberto yang tinggalnya di Harapan apa, perumahan apa itu yang di belakang Semarekon itu. Dia ini penipu banyak loh uangnya. Ya. Itu. Kamu biasa nidurin anak kamu sendiri ya, makanya lo komennya Jablay, anak lo aja kagak doyan ya. Kagak doyan. Emang anak-anak gua tidur apa namanya ngewek sama emaknya? Nggak ada deh. Kayaknya lu aja deh. Anak lu aja di luar nikah hasilnya. Ya kan? Jangan lupa bro, komen di sana di Coki Gilberto akunnya di apa namanya, di yang namanya apa itu, di Facebook itu Coki Gilberto itu penipu loh, ya, penipu itu, iya. Jangan lupa dia itu, ya rumahnya tuh hasil maling itu, nama itunya rumahnya itu. Tahu dia nih penipuin orang banyak itu situ loh. Ya jangan lupa. Ya mudah-mudahan yang namanya Sally ya. Ya itu orang mana itu? Orang Manado ya. 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 Ya kan? Nah. Itu ya Coki Gilberto anakmu aja itu di luar nikah tahu. Yang namanya Gita itu anak haram. Itu baru anak haram namanya. Jangan lupa semua balikin itu uang ya.
Kamu bangun rumah itu uang-uang dari orang-orang loh. Jangan lupa Coki Gilberto, komen lagi ya. Komen lagi Coki Gilberto. Kalian di YouTube ya, sebarkan. Ada yang namanya akun Coki Gilberto yang ada di yang namanya Facebook itu. Ya, Facebook. Cari. Dia projo ya. Dia projo itu dulu. Jangan lupa. Ya. Mobilnya disita leasing, itu mewek-mewek, keluarganya minta tebusin, tahu nggak? Minta tolong, ya kan? Komenannya Jablay, anak lo aja nggak doyan sama lo. Emang anak gua suka ngewik-wikin emaknya? Ya enggak lah, lo aja yang ngewik-wikin anak perempuan lo. Itu perlu dilaporkan sama polisi tuh Coki Gilberto itu. Ya. Iya. Ya, jangan lupa Coki Gilberto ya. Kamu di situ ya suka nidurin anakmu itu kan? Ya iya. Suka nidurin anaknya sendiri loh. Nah, itu. Jangan lupa ya meledak. Ya, jangan lupa meledak, ledakin mereka biar mereka tambah panas. Lah iya, kalian harus tahu loh, Coki Gilberto itu perempuannya itu banyak sekali loh. Banyak sekali itu. Dia itu ngumpulin uang-uang itu buat ngebetulin rumah apa itu. Ya dia ituin perempuan, jangan lupa. Ya, itu sama aja akunnya Madani tadi ya. Ya. Jadi seminggu kita ngebahas masalah Rudiana dan perong-perong itu ya. Seminggu hilang loh pemberitaan. Malah apa? Bahas masalah IKN mereka ya. Kenapa? Orang-orang yang kritik tentang IKN mereka itu menjadikan rakyat itu sebagai DPO. Kalian mau tahu contoh? Contoh akun ya. Ini salah satu contoh akunnya. Dia nggak berani loh tampil mukanya sendiri. Lihatlah konten-kontennya. Siapapun yang kritik pemerintah ini, ya, dia langsung tuliskan, ayo kawan, cari DPO. Ini orang jadi DPO. Ini akunnya. Jangan lupa, ya. Saya akan gubris semua di sini. Jangan lupa bro, ya. Rudiana masih nongol. Dengar kata Bapak Listigit itu dicopot sementara. Ya, kenapa kalian nggak komen? Sementara itu sampai kapan? Hah? Dia masih aktif, itulah makanya kalian harus teliti dong. Saya bilang dia dicopot sementara, Aris Papua dan itu masih aktif dia. Iya. Ya, pencopotan sementara itu berapa hari? Nggak ditentukan di situ kan pencopotan sementara itu sampai kapan, berapa tahun dan ini. Kalian mau asal tahu aja kenapa petinggi polisi aja ikut politik. Petinggi polisi itu ya, oknum polisi itu petinggi polisi oknum ya, itu ikut politik. Jangan lupa berperan loh. Apalagi masalah Rudiana ini, apa nggak ada peranan dia ya? Kalau memang dia nggak berperan, nggak mungkin ya. Kalau dia nggak berperan, nggak mungkin dia takut bro. Nah, asal kalian tahu ya. Pagi Pantura ya, jangan lupa ya, dari Pantura dan lain-lainnya ya. Kenapa? Kalau kasus ini mau cepat kelar, kalau nggak ada oknum petinggi polisi ikut campur dalam urusan itu, nggak mungkin sepanjang ini. Pahamlah, nggak mungkin Rudiana itu dicopot sementara langsung beberapa hari kerja lagi, nggak mungkin. Ya, di situ aja waras. Nih sekarang kita bergambar ke yang namanya peranan-peranan politik.
seorang oknum petinggi polisi. Kenapa yang namanya Bapak Erlangga kemarin kita sebut-sebut masalah saya bilang ada korupsi. Satu, ada korupsi di kisaran itu mengenai nikel beberapa tahun lalu. Ya kan? Ayo kita campur adukkan ya. Kamu mau panas kalian mendidih kan? Simak aja. Kenapa? Erlangga disingkirkan. Salah satu ada oknum petinggi polisi, petinggi polisi berperan di belakang pemimpin kita ini. Tidak berhasil menyingkirkan, merebut yang namanya PDIP, dia mau merebut yang namanya Golkar kan. Nah, kenapa? Dia disingkirkan ada sebab, ada masalah apa? Karena dari dulu kan aku udah bilang ada korupsi nilai 1.500 triliun. Ya kan? Ada nilai korupsi sebesar 1.500 triliun. Diem kan? Terus kita berlanjut ke kasus yang namanya Pina ya kan? Nah, ya jadi kalian harus tahu peranan-peranan oknum petinggi polisi ini penting loh. Penting kali loh. Ya, banyak. Mantan-mantan Kapolri itu ya penting kali bro. Kenapa? Kalau memang dia mau selesaikan kasus ini udah dari dulu. Kalau nggak melibatkan orang-orang tinggi itu, makanya Putri ikut-ikutan kan, nggak selesai. Dia bilang gampang urusan ini, katanya hebat. Sampai ke tuh ya masih Putri Perong itu ya, Putri Perong ya sampaikan. Mana kehebatanmu? Ya, mana kehebatanmu? Udah kelar belum kasus Pina? Sekarang aja dia ikut-ikutan. Kalau memang jenderal ada terlibat, ya. Dengar. Kalau memang oknum petinggi polisi itu nggak berperan, ya, sama orang-orang penting, terutama sekarang ini ada Mendagri ya, itu nggak penting. Oh, petinggi partai elit itu di negara kita ini berisik, harus berisik bro. Kasus Pina aja melibatkan banyak orang. Kalau oknum petinggi polisi itu mau selesai, udah selesai dari kemarin. Nggak ada yang godok loh masalah Rudiana. Mereka tuh takut sama Rudiana bro. Kayak mereka tuh tunduk loh sama Rudiana loh. Ya. Nah, kasus Pina itu nggak kelar. Kenapa? Lah harus tahu lah. Peranan oknum petinggi polisi itu penting lah. Ya, kalau mau selesai udah selesai. Ya kan? Udah selesai dari kemarin. Mana ada? Ya iya, kayak karbit kasih air haruslah. Ya harus bikin mendidih orang sini. Ya kan? Orang Indonesia itu banyak oknumnya, makanya kamu dukung. Kamu udah keenaan kan dapat jatah kan? Lucu kali kau komen. Ya kan? Nah, jadi jangan lupa bro, ya. Jangan lupa. Terutama kasus Pina ini banyak oknum terutama di kalangan oknum polisi itu banyak. Ya. Nah, terutama nih, saya sindir juga ya. Kenapa Golkar ya seorang Erlangga bisa tersingkir? Itu kan dibidik sama oknum petinggi polisi. Hei, kamu kalau nggak mau nurut, kamu saya laporkan KPK loh. Ini dagelan bro. Kenapa? Kamu mau jadikan saya DPO? Hah? Hei Erlangga. Ya, kamu harus berisik lah. Kita harus berisik lah. Hei Erlangga, kalau kamu nggak nurut ya, gua laporin ke KPK lo ya. Pakai cara saya sendiri, saya bisikin. Wow, ada yang panas. Iya. Viral kau Lala, memang viral dari dulu, penontonnya aja banyak kok dari dulu ya. Kamu ya, kasus Pina nggak kelar, macam-macam kamu ya. Kata oknum nih ya, Rudiana, awas kamu ya kalau banyak bicara. Sama ancamannya mah buat yang namanya ketua umum yang namanya Golkar. Langga,
Kamu ya, kalau nggak nurut sama gua lo, ya gua laporin ke KPK lo. Apa lo, apa? Ah? Gue tuh jujur aja orangnya. Itu berdasarkan fakta itu, bro. Kenapa? Enggak. Awas lo ya. Nggak nurut sama gue, lo kenceng-kenceng suaranya. Awas lo ya. Gue laporin ke KPK. Kata oknum petinggi polisi itu. Oknum lo ya. 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 Itu baru disindir sedikit doang lo, udah gerah dia. Ya udah gerah. Bang Bang Irlangga, jangan kenceng-kenceng nggak mau bicara ya. Jangan sok gaya-gayahan lo ya sebagai ketum Golkar ya. Kalau lu nggak serahkan sama gua, gua laporin lo. Gua pakai cara saya sendiri. Bisa melalui Polri, ya bisa melalui KPK, bisa melalui jaksa. Keren kali bro. Jadi ingat ke situ gua. Cai, ya. Ada yang panas nggak? Ya. Lo udah ya pelicin untuk minyak. Kemarin lu kurang sama gua lu ya, dari PT Milmar. Ya. Ya awas lo ya. Banyak bacot lo ya. Ya, Ndut ya. Lu banyak bacot, Ndut. Awas lo ya. Ya. Jangan lupa yang mana itu, yang komen-komen panas ya. Begitu juga dengan kasus Pina. Rud. Lu banyak bacot, awas lu ya. Gua jadikan lo Ahmad Yani lah ya. Gua jadiin lo yang di sana ya. Gue bawa ke lubang buaya lo. Udah banyak lo yang meledak di situ, bro. Jangan begitu ya. Oknum ini garang, bro. Oknum ini garang kali, bro ya. Ya. Ya, itu makanya kenapa saya bilang yang namanya Rudiana ini nggak kelar-kelar, dia dicopot-copot sementara ya, aktifkanlah ya. Kalau sampai dia dicopot, Rudiana bernyanyilah. Ya, jangan lupa itu, bro. Rod ya, awas lu banyak bicara ya. Kamu dengar ya. Ya Rod, jangan lupa ya. Kalau lu bongkar-bongkar semua ya, awas Rud ya. Lu belum tahu siapa gua ya. Akan saya ikuti kamu ya, pakai cara saya sendiri. Bisa melalui jaksa, bisa melalui Kapolri. Keren bro. Iyalah, saya jadi ingat ke sana. Itu rumah aku mau jumpa ngopi bareng. Nggak usah nawar-nawarin diri lah ya, nyimak aja di konten ya. Ya begitu bro ya. Kamu mau bahas-bahas masalah saung ini bukan rumah loh, ini saung. Di tempat kerjaan aja ya ada saung mewah begini aja udah keren bro ya, bukan gubuk. Jangan lupa bro. Iya. Mau kerjanya lambat siapa nih yang kerjanya lambat? Nah, kalau saya mah kerjanya gercep. Pemerintah kita itu yang kerjanya lambat. Kasus Pina aja sampai 8 tahun. Ya kan, keren kan? Lama-lama masuk ke museum itu kasus. Masuk lagi ke museum kolonial. Ya, lama-lama ini kasus Rudiana ya. Lama-lama kasus Rudiana ini masuk ke museum ya. Museum mana itu? Ya, Museum Kolonial Belanda. Ya,
Lama-lama ini kasus ya, kasus Pina ini nggak dikelar, diulur lagi, ulur lagi, ulur lagi. Lama-lama masuk ke museum ya, museum kolonial. Museum kolonial. Nah, iya, kasus Rudiana lama-lama, kasus Rudiana ini ya. Oh, lambat, masuk bro, ke museum dia. Tulis di situ ya, tanda tangan museum ya. Museum apa? Museum kolonial. Keren kali bro, itu Indonesia. Harus tahu itu. Walaupun lewat dagelan aja banyak orang yang nyelekit. Ya. Nah, apalagi yang namanya masalah yang namanya Rudiana, masa sahabat karib. Sahabat karib nih. Ada kata-kata lagu yang dari Pak siapa itu, Mansur ya, kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Nah itu bro, cocok itu lagu dipiralkan bro, pagar makan tanaman. Iya bro. Ya, jangan lupa. Makanya kalau Widya nggak godok-godok masalah kasus Rudiana ini ya, lama-lama dia masuk jadi museum loh, museum kolonial. Keren. Apa? Langsung nih kecium aromanya. Ini mendem aja no di sono di apa namanya museum kolonial gitu bro. Langsung sembuh hidungnya pilek selama 2 periode. Masuklah situ ke ya. Iyalah bro, masuk kita museum apa kolonial. Aduh selang gua. nya ya. Iya, museum kolonial bro. Banyak kali tuh bro sejarah, apalagi tuh Erlangga ya. Enggak lo banyak bacot lo ya, akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Gue inget itu doang sih, kata-kata itu nggak lupa saya. Bisa saya bisikin dengan KPK, Polri ya, jaksa. Keren kali bro. Makanya Erlangga manut aja ya, walaupun nggak terlihat di itu, sebenarnya dia di kamar 3 kali kau katanya. Ya gitu bro. Iya. Jangan lupa ya, tuh itu baru seorang Erlangga aja loh. Yang lain nanti lama-lama ada jadi orang, jadi ketumnya nih nanti. Setelah dia lengser dari ini, nggak dapat kursi dari PDI ya kan, nggak berhasil dia rebut, bujuk-bujuk membanteng. Mau jadi ketum ya kan, dia ancam orang lah, pakai cara saya sendiri akan gigit dengan cara saya sendiri. Saya gigit dia, saya gigit ya, pakai cara saya sendiri. Bisa melalui KPK. Makanya lu jangan banyak bacot lo, enggak ya. Ya. Banyak bacot lo enggak ya. Gue laporin KPK lo ya. Oknum Polri gua akan saya bisikin, di sana ada yang main-main. Nah, nggak bisa diajak main-main. Kalau ada orang nggak bisa diajak main-main, itu saya bisikin ya. Anjay. Rontok dia bro, rontok semua tuh ya. Ya, jangan lupa. Ya Erlangga, lu jangan banyak macam-macam lu ya. Lu nggak bisa diajak main-main sama gua. Gua suruh awasi lu ya, bisa melalui KPK, bisa melalui yang namanya Polri ya, bisa melalui jaksa. Saya gigit pakai cara saya sendiri. Hebat kali tuh taringnya ya. Serem ya. Santai bro, gue santai aja sambil selengaan gini didaftarin DPO bro. DPO katanya. Keren kali bro. Ada
rakyat-rakyat biasa sekarang itu, apalagi mau nonton yang namanya upacara yang namanya IKN, di IKN kemarin, rakyatnya protes itu, ya, rakyat kecil di protes itu jadi DPO, cari sampai ketemu, ya itu ketahuan bro, ya akun-akun mereka itu ketahuan. Akun-akun mereka ini ketahuan loh ya. Akun-akun mereka ini ketahuan ya, siapa di belakang ini semua. Ketahuan loh. Ya jangan lupa. Kalau saya boleh klaim kan, kenapa? Ya begitulah, ada rakyat kecil teriak sampai mengeluarkan emosionalnya, ya. Di situ dijadikan daftar. Ini ngalahin otoriternya PKI menurut saya, ya kan? Ini ngalahin otoriternya PKI bro. Otoriter PKI itu modelnya begini, kalau ada orang yang kritik cari daftar DPO, jadikan daftar DPO, ya kan? Nah itulah otoriternya komunis lah, begitulah modelnya. Jangan lupa itu. Tim ses mantan Kapolri, jangan lupa ada percakapannya. Kok nggak ada yang viralin ya? Itu ada percakapan WhatsApp, ada WA WhatsApp juga ya, chat WhatsApp ya. Itu diviralkan, nggak ada yang percaya sih orang. Karena apa? Karena orang yang memviralkan tuh rakyat biasa gitu, nggak ada yang viral loh. Iya, percakapan seorang yang namanya ketua umum KPU, mantan ketua umum KPU dengan seorang Mendagri, itu ada sadapan yang namanya pembicaraannya, ada. Terus ada sadapan seseorang itu bersama dengan wamen, ada. Nggak ada yang berani viral kan itu. Macam-macam kalian ya DPO lah ya. Nah itu bro, keren kali pokoknya negara kita sekarang ini ya. Saya nggak akan kasih ruang ya. ingat kata-kata itu semua ya. Saya nggak ada toleransi. Saya nggak ada kasih ruang, nggak ada toleransi. Keren kali. Semuanya tercantum dari kata-kata itu ya. Saya nggak ada kasih ruang, nggak ada toleransi pokoknya ya. Jadi rangkumlah jadi satu orang santun itu ya. Ya. Orang santun itu harus diperhatikan omongnya secara santun, bro. Tapi itu sepertinya apa ya? Bahaya sekali kata-kata itu ya. Saya nggak akan kasih ruang. Saya nggak akan toleransi ya. Tak ada toleransi. Tak ada toleransi, itu kata-kata itu muncul dalam arti apa ya? Muncullah seiring jalannya waktu ya. Kata-kata itu cocokkan lagi dengan semua kejadian yang ada di Indonesia saat ini. Saya tidak akan kasih ruang ya. Saya tidak akan kasih ruang pokoknya. Tidak ada toleransi. Nah itu kata-kata itu. Jadi cocokkanlah dengan kejadian-kejadian saat ini di Indonesia. Itu bro. Ada yang panas sekarang kiranya di sini. Ada yang panas kira-kira di sini enggak? Dengan kata-kata saya banyak kan? Nah iyalah, saya itu salut loh sama kata-kata yang santuy itu. Mending barbar seperti ini apa adanya ya, daripada santuy tapi banyak orang tersiksa dari kesantuyan itu
Saya tidak ada toleransi. Jangan beri ruang. Keren kali nih kata-kata itu. Akan saya gigit dengan caranya sendiri. Cocokkan dengan kejadian saat ini. Santuy-santuy dari kata-kata itu tersebut, ya santuйnya itu. Cocokkan semua dengan kejadian saat ini. Jangan kasih toleransi. Satu, rakyat biasa ingin nonton yang namanya upacara memperingati Hari Kemerdekaan RI di EKN. Ada ruang? Nggak ada. Ada ruang buat mereka rakyat kecil? Nggak ada. Ada yang mau komen? Ada pula yang lebih lucu lagi. Maaf sebelumnya, kita nggak bawa-bawa suku ya. Tapi di situ dia membuat konten bawa-bawa suku ya. Kalau ada orang yang protes tentang EKN berurusan sama orang Dayak, ya, ada loh konten orang yang bikin di situ. Kalau ada orang rakyat yang protes tentang EKN berurusan sama orang-orang Dayak, warga Dayak. Kalau gitu gini ya, buat kamu yang punya konten itu, kalau yang korupsi pejabat-pejabat besar serahkan aja sama orang Dayak. Jangan lupa, rame-rame kalian tangkap mereka. Bawa-bawa pula Dayak di situ. Ampun Gusti. Hei, Indonesia ini berbehnika loh. Nggak usah kamu bawa-bawa yang namanya Dayak, suku-suku dan segala macam agama Dayak dan depret kamu ya. Bikin konten begitu. Kamu kira saya nggak ngebuntutin? Ya. Kamu kira saya nggak ngebuntutin? Kalau ada rakyat yang protes mengenai pembangunan IKN berurusan sama orang Dayak, kamu jangan bawa-bawa Dayak lah. Ya. Kalau saya balikin, kalau pejabat-pejabat korupsi besar-besaran di negara ini serahkan sama orang Dayak, tangkap semua, jangan tebang pilih, jangan disisakan satupun. Bagaimana? Bagaimana? Itu tugas kamu. Korupsi mengenai pot estate yang ada di Kalimantan, orang Dayak harus bertindak. Kalau kamu selalu bawa-bawa yang namanya suku, ya selalu bawa-bawa suku, selalu bawa-bawa suku. Kalau ada yang protes EKN berurusan sama Dayak, kamu siapa saya tanya? Indonesia ini punya Pancasila, persatuan, ya, bukan Garuda Wisnu, bukan. Ada orang, hei Widya, kamu itu nggak tahu, kamu ke Bali kayak sekali-kali. Saya ini sering ke Bali loh, ya. Kamu lihat Garuda Wisnu di sana. Jangan mentang-mentang arsiteknya orang Bali bro, disuruh lihat yang namanya Garuda Wisnu. Indonesia ini Garuda Pancasila, bukan Garuda Wisnu yang dipakai, bukan Garuda perorangan atau persuku, bukan yang digunakan tuh lambang suku, bukan. Kita lambang, kita Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu bro. Ya, yang merasa berisik, minggir, wir. Ya, saya nggak butuh. Ya, saya nggak butuh. Harus berisik. Kamu aja berisik di situ teriak-teriak. Yang protes masalah bangunan EKN berurusan sama orang Dayak. Kamu jangan bawa-bawa orang Dayak. Di Kalimantan itu banyak yang bukan orang asli orang Dayak yang mempersatukan bangsa ini. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kamu bawa-bawa suku, bawa-bawa Dayak, apa bisanya? Ya kan? Kamu mau nggak kalau saya teriakin, kalau korupsi besar-besaran di Indonesia kan serahkan sama oknum Dayak itu, oknum ya, oknum Dayak itu ya. Kamu tangkap itu. Masalah kasus yang namanya pot estate, jangan lupa kamu obok-obok habis. Ya, berapa besar uang negara kita. Itu yang harusnya kamu teriakkan. Siapa yang protes masalah pembangunan IKN berurusan sama Dayak? Jangan sombong kali kamu. Ya. Infrastruktur, ya ada tuh orang dulu infrastruktur ya. Kami nggak butuh infrastruktur, Bung. Kami butuh pekerjaan. Ya, kerjanya apa ya? Kalau ada yang namanya orang-orang terlibat masalah yang namanya kasus ya, melibatkan pejabat atau oknum polisi, kami tutupin, bro. Itu kerja yang baik. Apa lo?
Apa lo? Ngilu ya dengernya ya. Ngilu lo denger ya. Jadi kesindir semua kan? Kamu siapa ya? Kami rakyat, bro. Jangan lupa. Tanpa rakyat kamu bukan siapa-siapa. Sementara satu sisi, siapa yang protes masalah EKN berurusan sama oknum Dayak itu ya? Begitu ya. Sementara ada orang yang membangun-bangun terus, ada yang komen nih ya. Infrastruktur, kami nggak butuh infrastruktur, bung. Kami butuh kerja. Kerjaan kami apa, bang? kerja ya. Ya, kami nggak butuh infrastruktur, bang. Sementara yang di sana teriak-teriak, siapa yang protes masalah infrastruktur IKN ya, berurusan sama orang Dayak. Selalu bawa Dayak, bro. Sedangkan Indonesia ini persatuan, ya kan? Iya. Sementara di satu sisi ada yang protes masalah infrastruktur. Kami nggak butuh infrastruktur, kami butuh kerja. Kalau misalnya ada oknum polisi itu ya melihat apa nih yang terlibat ya, apalagi akan menyeret banyak orang, itu kami tutupin, bro. Itu lebih baik kerja ya. Kerjaan bagus itu. Biar saya bisa terpilih ya. Ya. Bojolali itu, bro. Ya. Salam waras ya, bro. Aduh. Ayo. Banyak yang tersinggung loh di sini. Ya kan, jangan lupa meledak, bro. Nanti sore insya Allah saya akan godok habis ya, bro. Sumpah, bro. Ya, jangan lupa kasus Rudiana itu kalau nggak digodok-godok dia akan dimasukkan ke museum. Museum apa? Museum kolonial. Lah iya, tapi nggak ada loh. Ada orang yang protes masalah infrastruktur. Kami nggak butuh infrastruktur, bung. Ya, kami butuh kerja. Iya. Kami nggak butuh loh infrastruktur di mana-mana, baru dipasang tumbang roboh. Ya kena ada tuh, ada itu ya. Kurang pengetahuan yang nggak tahu itu mah meledak. Kurang pengetahuan yang nggak tahu itu, bro, bener. Ya. Karyawan saya udah mulai. Jam berapa ini? Setengah 8, dikit lagi, tinggal berapa menit lagi. Ya. Siapa? Bu, dulu pemeran Mak Lampir itu buktikan. Mak Lampir itu orang cantik, bro. Ya emang dikira apa? Mak Lampir itu seorang protes ya. Orang yang protes, makanya dia banyak orang tuh manggil saya itu Mak Lampir. Karena jejak Mak Lampir itu, si Lampir namanya, keluarga Lampir itu dulu orang dari kerajaan. Lampir itu orang dari keturunan kerajaan, karena dia banyak protes. Makanya di Bantang ini dia udah memiliki anak, nenek Mak Lampir, karena ada keluarganya salah satu namanya Lampir. Makanya mereka ini yang kepanasan ini manggil saya Mak Lampir, karena memang Lampir itu keturunan dari kerajaan Sumatera Barat. Ada yang tahu Lampir, keluarga Lampir Sumatera Barat? Cerita dong. Ya, baru tahu dia siapa, Lampir itu siapa. Pokoknya banyak yang takut sama Mak Lampir itu. Mak Lampir itu orang Sumatera Barat. Anak ketiga kalau nggak salah dari kerajaan tersebut. Ya, dari Sumatera Selatan, Pulau Sumatera Barat ya, Sumatera Barat itu. Ya. Itu namanya Lampir. Itu banyak protes tentang kepemerintahan waktu itu. Nah, makanya kalau ada orang cerewet itu ya pasti dipanggilnya Mak Lampir. Karena ingat, kerajaan keluarga Lampir itu dulu salah satu namanya Lampir, suatu kerajaan itu namanya, makanya dipanggilnya Mak Lampir karena dia udah punya anak, ya kan?
Nah, lah emang dia cantik orangnya dari kerajaan. Lampir itu seorang nama loh. Dia udah punya anak, ya dipanggilnya Mak Lampir lah, ya kan? Itu orang dari asal Sumatera Barat. Coba orang Sumatera Barat kalau nggak ada tahu cerita tentang lampir, kebangetan, ya. Karena seorang lampir itu keturunan dari kerajaan, anak raja di Sumatera Barat. Itu asal tahu. Ya iyalah, makanya dia teriak-teriak ke saya, lampir lu lampir. Lampir itu orang kerajaan, anak kerajaan. Yang orang Sumatera Barat, Padang khususnya, kalau nggak tahu cerita tentang keluarganya lampir kerajaan, lampir itu masih anak dari